Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Ridwan Arafah, perwakilan dari SMA Negeri 4 Balikpapan. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara maritim, di mana luas wilayah kita 2 kali lebih besar di perairan daripada di daratan. Oleh karena itu potensi yang ada pun pasti lebih besar, sehingga pemerintah merasa perlu menerapkan suatu strategi untuk mengelola sumber daya yang ada agar bisa mencapai tujuan nasional untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Di sini saya akan bertindak sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan tidak akan menerapkan strategi ekonomi biru. Terdapat beberapa kata kunci yang akan saya definisikan di sini. Di antara yang pertama adalah mengenai negara berkembang. Negara berkembang adalah sebuah negara dengan taraf kesejahteraan yang berada di level menengah atau yang sedang berkembang. Yang kedua, mengenai potensi maritim adalah segala hal yang ada di perairan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga adalah ekonomi biru, yaitu pemanfaatan potensi kelautan dengan wawasan lingkungan dan ekonomi berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya yang ada di perairan. Di sini saya menyatakan setuju dengan mosi tersebut dengan tujuan yang pertama untuk melindungi kesejahteraan nelayan dan yang kedua untuk menghindari monopoli kepemilikan sumber daya yang ada di perairan. Di sini izinkan saya menyampaikan beberapa argumen saya mengapa saya setuju dengan mosi tersebut. Yang pertama, bahwa ekonomi biru hanya terfokus pada ekonomi semata. Pada strategi yang diterapkan ekonomi biru ini adalah maksimalisasi terhadap penggunaan sumber daya. Jika kita lihat pada definisi ekonomi biru itu sendiri, bahwa fokus daripada strategi ini bagaimana bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada di perairan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan di sini bukanlah pendekatan kesejahteraan rakyat atau pendekatan lingkungan, tetapi lebih ke arah pendekatan prinsip ekonomi. Di mana dalam prinsip ekonomi jelas disebutkan bahwa dengan pengorbanan tertentu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Hal inilah yang digunakan dalam strategi ini, di mana mereka mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal nantinya. Dan kita tidak bisa memastikan akan kemanakah keuntungan yang didapatkan dari strategi ini jika diterapkan. Apakah nantinya akan untuk kesejahteraan rakyat ataukah hanya untuk beberapa pihak yang diuntungkan. Oleh karena itu strategi ekonomi biru ini tidak cocok jika diterapkan di negara kita, walaupun negara kita adalah sebenarnya sebuah negara maritim. Karena jika nantinya strategi ekonomi ini benar-benar diterapkan dan terjadi eksploitasi besar-besaran sesuai dengan konsep maksimalisasi tadi, maka prinsip yang sudah disebutkan di awal dari ekonomi ini bahwa ekonomi ini akan berwawasan lingkungan dan ekonomi berkelanjutan akan terpatahkan. Karena eksploitasi yang dilakukan tentu akan merusak sumber daya yang ada di lingkungan hanya demi kepentingan beberapa pihak saja. Lalu yang kedua, ekonomi biru ini akan merugikan bagi nelayan sebagai tokoh utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Di mana tujuan awal dari strategi ini adalah untuk menerapkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di mana rakyat sendiri adalah termasuk nelayan di dalamnya, apalagi mereka sebagai aktor utama yang hadir di lautan setiap harinya. Nah, tetapi pada dasarnya ada beberapa kebijakan yang malah merugikan nelayan di sini. Di antara yang pertama adalah kebijakan kuota. Kuota yang diterapkan adalah batas tangkapan yang boleh dilakukan oleh nelayan dalam setiap harinya. Di mana kuota yang ditetapkan ini akan berbeda antara nelayan dengan pihak swasta yang memiliki izin untuk mengelola suatu perairan. Oleh karena itu ketidakadilan dan kesenjangan akan terjadi di sini sehingga para nelayan akan semakin mendapatkan penurunan dari segi penghasilan sehingga kesejahteraan akan sulit untuk tercapai. Lalu yang kedua juga pemerintah jika menerapkan kebijakan ini akan terdapat kebijakan ekonomi sektoral di mana perairan nanti akan dibagi-bagi sesuai sektor yang ada sehingga akan mempersempit lagi wilayah daripada mata pencaharian nelayan. Oleh karena itu nelayan akan semakin terancam padahal mereka lah yang sehari-hari menyediakan kebutuhan pangan bagi negara kita. Nah, di sini juga terdapat kebijakan yang menurut saya mengherankan di mana terdapat kebijakan jika nantinya kuota ini bisa dialihkan atau dipindah tangankan ke pihak manapun tanpa campur tangan negara, sehingga akan kemungkinan terjadinya monopoli dari perusahaan-perusahaan swasta untuk mengambil alih semua wilayah perairan dari tangan nelayan yang seharusnya, sehingga tidak ada pembagian dalam bidang ekonomi yang jelas antara pihak swasta dan juga pihak nelayan. Lalu yang ketiga, bahwa ekonomi biru
ekonomi biru yang digaung-gaungkan ini jika nantinya diterapkan maka akan menyebabkan konflik sosial budaya di masyarakat. Ya bagaimana tidak, ketidakadilan tadi sudah jelas terlihat di poin argumen saya yang kedua, bahwa penerapan kuota saja sudah tidak seimbang dan tidak ada kejelasan jika adanya pemindah tanganan kuota yang diterapkan oleh pemerintah jika menggunakan konsep ekonomi biru ini. Sehingga nantinya kepentingan yang bertemu antara kepentingan pihak swasta yang memiliki izin untuk mengelola suatu wilayah perairan dengan kepentingan nelayan yang hanya bermodalkan mata pencaharian akan bertabrakan dan akan menyebabkan gesekan yang pada nantinya akan menyebabkan perpecahan dan disintegrasi sosial. Sehingga hal ini tentu tidak akan bisa menutupi kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai, karena bagaimana kesejahteraan akan tercapai jika masyarakat di bawah saja masih terjadi perpecahan dan terjadi penindasan oleh beberapa pihak yang akhirnya akan menjadikan ekonomi ini tidak lagi merata. Tidak ada pihak yang sama-sama menang, tetapi yang ada yang menang dan ada yang dirugikan. Sehingga prinsip ekonomi ini benar-benar tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Justru jika ekonomi ini ingin diterapkan di Indonesia, lebih baiknya jika konsepnya diubah, di mana konsep ekonomi yang lebih baik adalah konsep ekonomi kolaborasi atau ekonomi kreatif, di mana semua pihak benar-benar dirangkul, di antara nelayan sebagai pencari mata pencaharian utama nantinya bisa menyetorkan segala penghasilan dan pendapatannya, yaitu berupa potensi pelayanan tadi kepada pihak swasta, dan pihak swasta yang akan mengelolanya dan nantinya akan masuk kepada pendapatan negara. Konsep ekonomi kolaborasi ini yang lebih cocok jika diterapkan di Indonesia dan tidak akan merugikan siapapun, tetapi kesejahteraan rakyat akan sangat mungkin untuk meningkat ke depannya. Oleh karena itu di sini saya bisa menyimpulkan bahwa pada intinya Dewan tidak menerapkan strategi ekonomi biru adalah suatu hal yang tepat. Karena nantinya jika strategi ekonomi biru ini tetap dipaksakan diterapkan, maka efek yang ditimbulkan tidak akan ada yang bisa memastikan akan seperti apa ke depannya nantinya. Bahkan keuntungan atau kesejahteraan yang ingin dicapai tidak ada juga yang bisa memastikan bahwa hal itu benar-benar akan tercapai ke depannya. Oleh karena itu kita lebih baik untuk menerapkan strategi ekonomi yang merangkul semua, yang akan lebih pasti untuk bisa bersama-sama membangun Indonesia ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.